يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di hari Jumat selaku umat Islam, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah Jumat sebagai pengingat bagi kita bersama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib selalu mengingatkan kepada kita untuk bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya juga selalu mengawali pengingat kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang sukses menjalani kehidupan di muka bumi ini dan sukses akhiratnya adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah orang-orang yang bertakwa, wal aqibatu littaqwa. Hasil yang baik hanya milik mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sukses di dunia, namun tidak jelas nasibnya di akhirat. Namun kalau kita betul-betul menerapkan ketakwaan kita di dalam segi kehidupan kita, segala segi kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan mendapatkan jaminan kesuksesan di akhirat juga. Namun takwa bukanlah hanya sekedar ucapan lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya, beliau katakan takwa itu di sini. Ya. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Beliau mengulanginya 3 kali. Bukan sekedar di lisan. Takwa itu adalah di hati. Takwa itu manakala hatimu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu manakala hatimu dipenuhi rasa ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau selalu mengucapkan kalimat tasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap takdir yang kau dapati. Takwa itu manakala hatimu dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau takut melanggar larangan-larangan Allah, takut mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya selalu membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diminta dari kita bukan takwa-takwaan, akan tetapi takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang betul-betul menggerakkan jasad kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan standar ketakwaan hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la ahsyakum wa atqakum lillah.
Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya standar benar salahnya takwa seseorang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah menyesuaikan diri, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diri kita ini betul-betul sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar diri kita ini cocok ketika diukur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi bagi kita semua, untuk menjadi ukuran bagi kita semua. Maka berbahagialah mereka yang betul-betul menyesuaikan diri. Ini ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kerjakan. Dan betul-betul memeriksa dirinya. Kalau ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tinggalkan. Maka tema yang akan kita angkat dalam khutbah Jumat ini adalah bagaimana bukti Allah itu cinta kepada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sering mengaku dan mengatakan bahwasanya Allah ini sedang cinta kepada kita karena kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Kita dimudahkan untuk mencari rezeki. Dan kadang-kadang kita juga mengatakan Allah sedang cinta kepada kita karena karir pekerjaan kita selalu menanjak. Kita juga mengatakan bahwasanya Allah cinta kepada kita karena kita menjadi orang yang terhormat, orang yang dihormati manusia, menjadi penguasa. Kadang kita lupa bahwasanya dalam sejarah, dalam Al-Quran ada kisah Qarun yang Allah lampangkan rezekinya tapi tidak Allah cintai. Allah angkat kisah Haman yang Allah mudahkan bagi dia untuk menjadi pejabat penting tapi tidak Allah cintai. Allah angkat kisah Fir'aun yang menjadi seorang raja yang tidak terkalahkan tapi tidak Allah cintai. Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terlupakan dengan dunianya, orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, orang-orang yang lupa kepada Allah dan mengatakan aku dapatkan ini semua adalah karena ilmu yang aku miliki. Kita lupa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma syaqa fiha kafiran." Kalau seandainya dunia itu senilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sayap nyamuk, tidaklah Allah berikan kepada orang kafir. Kita lupa itu, ya. Karena tabiat manusia adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kebanyakan standarnya itu adalah dunia. Standar dicintai Allah atau tidak, merasanya itu adalah di dunianya, di hartanya. Kalau Allah lapangkan rezekinya, dia katakan Allah sedang cinta kepadaku. Padahal standar, padahal kalau seandainya dunia harta itu lebih berat dari sayap nyamuk di sisi Allah, tidak akan diberikan kepada orang yang Allah tidak cintai. Jadi dia mengatakan akraman, Allah sedang memuliakanku. Padahal banyak orang-orang yang kemudian lupa kepada Allah, malah Allah istidraj, Allah tumpahkan dunia ini kepada dia. Falamma nasu ma dzukiru,
ketika mereka ini lupa dengan apa-apa yang diingatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu-pintu dunia kepada mereka. Mereka tambah sukses, mereka tambah kaya, mereka tambah berkuasa. Ketika mereka berada di atasnya ini, sedang jaya-jayanya ini, maka kami azab mereka. Kami azab mereka wa idahum mublisun. Mereka kemudian tercengang, ternyata seperti ini. Ternyata ini adalah perangkap dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Namun ketika Allah sempitkan rezekinya, dia nyimpulkan Allah sedang tidak memuliakanku, Allah sedang tidak cinta kepadaku. Pada ini adalah Allah jawab kalla. Itu adalah penilaian yang keliru. Ya. Sesuatu yang lebih ringan dari lebih ringan dari sayap nyamuk tidak akan Allah jadikan itu sebagai standar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak Allah cintai. Maka tatkala Allah melapangkan rezekinya, rezeki dia, Allah melapangkan rezeki kita, maka hati-hati. Itu bukan tanda cintanya Allah kepada kita. Namun manakala kita bisa menyetir rezeki kita, menyetir harta kita untuk ibadah kepada Allah, tanpa semangat ibadah kepada Allah, itu baru tanda cinta Allah. Dan Rasulullah melanjutkan, wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya. Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Artinya ketika kita mendapati diri kita ini semangat pergi ke masjid, ketika kita mendapati diri kita ini saat mendengar azan langsung pergi ke masjid, kita semangat ngerjakan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah, kita semangat membaca wirid kita di malam hari saat orang-orang nyenyak tertidur, kita terbangun, Allah mudahkan kita untuk bangun ngerjakan sholat malam. Maka itulah tanda bahwasanya Allah ini sedang cinta kepada kita. Bukan tandanya adalah harta. Jangan sampai kita salah di dalam menilai. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang mengatakan bahwasanya kami cinta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, bukti cinta kepada Allah adalah kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian terapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita yang terlahir dalam keadaan muslim, namun sedikit dari kita yang mengenal Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wong kita belajar tentang Rasulullah itu hanya dulu ketika kita sedang belajar di TPA. Setelah itu tidak pernah belajar lagi tentang Rasulullah. Kita belajarnya waktu kita kecil, madrasah. Kita belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita ngambil jurusan umum, tidak kenal lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, itu adalah cinta palsu. Kenapa? Karena untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus fattabi'uni, ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak pernah mengkaji sunnah-sunnahnya? Ya. Bahkan sering kita
mengatakan bahwasanya ya ini hanya sunnah. Makan pakai tangan kanan hanya sunnah itu. Padahal itu adalah jalan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makan sambil duduk, minum sambil duduk itu adalah hanya sunnah. Padahal itu adalah jalan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita berpakaian secara islami, kita katakan itu hanya sunnah. Ya. Padahal itu adalah jalan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Ya. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan peperangan kepadanya. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Ya. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbah. Ada hamba-hambaku yang tidak cukup hanya mengerjakan yang wajib. Karena kalau hanya membatasi dengan yang wajib itu muslim yang minimalis. Tapi hamba-hambaku ini pengen mendapatkan cintaku. Ya taqarrab ilayya binawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku sunnahkan. Karena yang wajib hanya sedikit. Sisa waktunya dia ngerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Dia tidak cukupkan sehari hanya 17 rakaat, tapi sampai 40 rakaat dia ngerjakan sholat. Karena dia sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Dia tidak hanya mencukupkan dengan bayar zakat 2,5%, karena itu hanya sedikit, tapi karena dia ingin cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dia sisihkan hartanya untuk sabilillah. Demikian juga amalan-amalan yang sunnah yang lainnya. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Maksudnya apa? Bahwa bukti ini adalah sebagai bentuk introspeksi kita. Apakah kita ini sedang dicintai oleh Allah ataukah tidak? Kalau kita ini sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dengarkan itu yang baik-baik, mesti yang baik-baik. Kalau hari-hari kita ini sering mendengarkan yang buruk-buruk, maka ketahuilah kita sedang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilihat-lihat itu adalah yang baik-baik. Kalau dalam seharian kita masih bisa melihat yang buruk-buruk yang diharamkan dalam Islam, berarti kita sedang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikerjakan itu adalah yang baik-baik. Ya, kalau seandainya hari-hari kita masih kita masih malas membantu masjid, malas membantu fisabilillah dengan tangan kita, ketahuilah kita ini sedang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaki kita. Kita lihat keseharian kita, apakah kita malas melangkah ke masjid ataukah tidak? Kalau kita tidak malas ke masjid ketika terdengar suara azan, ketahuilah, bergembiralah bahwasanya engkau sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terdengar azan kau malas ke masjid, ketika ada taklim kau malas ikut taklim, ketahuilah kakimu sedang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku mengerjakannya Allah akan cinta kepadaku dan aku juga dicintai manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wajhad fima indan nas yuhibbukan nas." Berbuatlah zuhud terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Zuhud dengan dunia itu adalah jangan sampai dunia masuk ke dalam hatimu. Boleh kamu menjadi orang sukses, boleh engkau bekerja kaya raya, karena Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar ini adalah orang-orang kaya ya. Tapi ingat, jangan sampai kekayaanmu itu memenuhi hatimu. Boleh kekayaanmu ada di tanganmu, akan tapi hatimu untuk akhirat.
Ini bisa dilihat sejauh mana engkau menyisihkan hartamu untuk akhiratmu. Kalau semua hartamu masuk ke dalam rekening duniamu, engkau ini gila dunia, cinta dunia. Bahwasanya sudah dunia itu sudah masuk ke dalam hatimu. Tapi kalau engkau masih menyisihkan sebagian dari hartamu untuk perjuangan Islam, untuk masjid, untuk madrasah, untuk fisabilillah, untuk ta'lim, maka engkau sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajhad fima indan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Jangan hasad dengan apa yang Allah berikan kepada tetangga kamu, dengan apa yang Allah berikan kepada kawan kamu. Jangan iri, jangan hasad, sehingga engkau menghalalkan segala cara, sehingga engkau merebutkan jabatannya dan yang lain sebagainya. Tapi kalau engkau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, menjalani dunia ini dengan keyakinan bahwasanya Allah telah membagi-bagi rezekinya sehingga engkau bisa tidur tenang, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Dan jalan pintas untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita buktikan dengan kepedulian kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan dengan semangat kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari Jumat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia idolakan, bersama orang yang dia cintai. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan cintanya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik kepada kita dan menjadikan diri kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak membaca salawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad